Kenapa kok dimakruhkan? Karena begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu, beliau membasuh anggota wudunya, mengusap anggota wudu sebanyak 3 kali. Kalau Anda atau kita sekalian menjumpai ada sebuah keterangan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu sebanyak membasuh hanya 1 kali atau membasuh sebanyak 2 kali, maka kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat santri yang kami hormati, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Fathul Qorib makna pesantren. Harapan kita mudah-mudahan kajian kita senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat santri kaum muslimin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita Fathul Qorib makna pesantren sampai pada pembahasan tentang sunnah wudhu yang ke-9 dan ke-10, dan insyaallah ini adalah pertemuan yang terakhir dalam kajian Fathul Qorib makna pesantren pembahasan sunnah-sunnah wudhu. Setelah sebelumnya kita membahas tentang takhlilul lihyah dan takhlilu asabi'il yadaini warijlain. Oke sahabat santri kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqdimul yumna min yadayhi wa rijlaihi 'alal yusra. Wa taqdimul yumna lan andesiaken kang tengen min yadayhi saking tangan lurune mutawaddi wa rijlaihi lan sikil lurune mutawaddi 'alal yusra ngalahaken anggota kang kiwa minhuma saking karone yadayhi lan rijlaihi. Ammal udwanil ladani yashalu ghusluhuma ma'an kal khaddaini fala yuqaddamul yumna minhuma. Ammal udwani anapun utawi anggota loro alladzani rupane udwani yashalu kang gampang apa ghusluhuma masuhi karuni udwani ma'an hale bareng-bareng sorai kal khaddaini kaya pipi loro. Jawabi amma fala yuqaddamu maka ora usah didhisiaken apa al yumna anggota kang tengen minhuma saking karoni al udwanil ladzani yashulu ghusluhuma bal yutahharani daf'atan wahidatan, balik disuciaken apa al udwanil ladzani yashalu ghusluhuma daf'atan wahidatan kelawan ambalan kang sepisan. Artinya sunnah wudhu yang ke-9 yaitu mendahulukan anggota wudhu sebelah kanan terlebih dahulu yang dibasuh min yadaihi wa rijlaihi, baik dari kedua tangan maupun kedua kaki, alal yusra daripada anggota wudhu yaitu yadaihi wa rijlaihi bagian kiri. Jadi kesunahan itu sahabat santri yang kami hormati, ketika kita semua melaksanakan wudhu maka hendaklah memulai anggota wudhu dari sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan kepada anggota sebelah kiri, anggota wudhu sebelah kiri. Karena disunnahkan taqdimul yumna, maka di sini Hasyiah Al-Bajuri menjelaskan wa yukrahu taqdimul yusra 'alal yumna, maka makruh hukumnya apabila kita berwudu menggunakan atau mengawali dengan anggota yang sebelah kiri terlebih dahulu, kemudian anggota sebelah kanan. Nah, karena kesunahan yang harus dilakukan ketika kita wudu yaitu kita awali dengan anggota sebelah kanan terlebih dahulu, baru anggota sebelah kiri.
Dan karena ini juga wudhu itu termasuk perbuatan yang baik, maka setiap perbuatan yang baik seharusnya memang diawali dengan anggota sebelah kanan terlebih dahulu. Berbeda halnya kalau kita mau melakukan sesuatu yang buruk atau ke tempat yang dianggap kurang baik, kurang layak, maka kita awali sesuatu itu dengan yang kiri. Contoh istinja, kita menggunakan tangan kiri karena istinja masuk ke tempat, karena istinja itu adalah membersihkan sesuatu yang kotor. Kalau membersihkan sesuatu yang kotor, maka kita menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan. Nah, karena wudhu itu adalah perbuatan yang baik, maka hendaknya diawali dari anggota sebelah kanan terlebih dahulu, baru dilanjutkan kepada anggota sebelah kiri. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita seperti yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Di sini dijelaskan min yadaihi wa rijlaihi, baik kedua tangan maupun kedua kaki. Artinya yang dibasuh dari anggota kanan terlebih dahulu, dari anggota yang kanan terlebih dahulu, yaitu ketika wudhu kaki dan tangan saja, atau tangan dan kaki saja. Untuk anggota yang lain itu tidak dilakukan taqdimul yumna. Kenapa kok seperti itu? Di sini dijelaskan wa ammal udwanil ladzani yashalu ghusluhuma ma'an kal khaddaini fala yuqaddamul yumna minhuma. Adapun anggota wudhu yang mudah dibasuh secara bersamaan, maka tidak didahulukan anggota sebelah kanan daripada anggota sebelah kiri apabila anggota tersebut mudah dibasuh tanpa dibedakan kanan dan kirinya. Di sini contohnya kal khaddaini, seperti pada saat kita membasuh wajah. Pada saat membasuh wajah, kita tahu wajah kita itu ada wajah bagian kanan, ada wajah bagian kiri. Nah, bagaimana, apakah kita wudhunya dimulai dari yang kanan dahulu kemudian yang kiri? Tidak perlu seperti itu, karena itu mudah dibasuh secara bersamaan. Maka kedua pipi, di sini contohnya kedua pipi ketika membasuh wajah itu dibasuh secara bersamaan tanpa membedakan mana kanan mana kiri. Makanya di sini syarah menjelaskan min yadaihi wa rijlaihi. Begitu juga sama seperti pipi, yaitu kaffaini wal udhunaini. Kedua, ketika membasuh telapak tangan juga tidak didahulukan kanan maupun kiri karena itu mudah membasuh secara bersamaan. Kemudian ketika kita mengusap kedua telinga, kita tahu bahwa mengusap kedua telinga juga termasuk bagian daripada sunnahnya wudhu, dan telinga ada telinga kanan, ada telinga kiri. Bagaimana, apakah kita mengawali dari sebelah kanan terlebih dahulu sama seperti membasuh tangan dan kaki atau tidak? Nah, karena membasuh telinga itu termasuk mudah dibasuh secara bersamaan bagi orang yang mempunyai tangan normal, dalam artian lengkap dua seperti ini, maka makruh hukumnya bagi mutawaddi yang normal tangannya membasuh telinga dari sebelah kanan terlebih dahulu kemudian di sebelah kiri, melainkan cara membasuhnya yang tepat yaitu dibasuh secara bersamaan. Maka sahabat santri yang kami hormati, kaum muslimin dimanapun Anda berada, menurut mazhab Syafi'iyah seperti yang kita pelajari dalam kitab Fathul Qarib ini, kalau kita membasuh kedua telinga kemudian diawali dengan telinga sebelah kanan terlebih dahulu, maka itu hukumnya tidak tepat. Kecuali kita atau saudara-saudara kita ada yang mohon maaf tangannya itu yang sebelah kiri misalnya tidak bisa, tidak berfungsi atau yang lainnya. Kalau begitu kita awali dengan yang kanan baru telinga yang kiri. Hanya bagi kondisi-kondisi tertentu saja. Tetapi kalau normal, maka untuk kedua telinga dan juga ketika membasuh dua telapak tangan itu tidak disunnahkan taqdimul yumna, melainkan disunnahkan dibasuh secara bersamaan atau diusap secara bersamaan. Oke, kalau saya simpulkan berarti kesunahan taqdimul yumna ini hanya terjadi kepada anggota yang dirasa susah
dilakukan secara bersamaan, yaitu min yadaihi wa rijlaihi saja. Untuk yang mudah dibasuh secara bersamaan tidak disunnahkan taqdimul yumna. Nah, meskipun kita berada di tempat mudah membasuh kaki secara bersamaan, misal kita berwudu di sungai, kita masukkan kaki kita ke sungai kemudian kita wudu. Nah, pada waktu itu kan mudah kita membasuh secara bersamaan. Begitu. Nah, meskipun mudah secara bersamaan, tetap kalau kaki itu disunnahkan dibasuh taqdimul yumna terlebih dahulu, atau mendahulukan yang kanan terlebih dahulu baru yang kiri. Meskipun kita berada di sungai atau mudah kita basuh secara bersamaan. Kenapa kok begitu? Karena hakikatnya membasuh kaki secara bersamaan itu sangat susah, seperti itu. Susah dalam artian bukan rumit itu, bukan, tapi yang dimaksud susah di sini adalah tidak sederhana saja, seperti itu sahabat santi. Jadi itulah kesunahan daripada taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan bagian wudu yang kanan terlebih dahulu dari mutawaddi, kemudian dilanjutkan dengan bagian anggota wudu yang kiri. Oke, kita lanjutkan sahabat santri yang kami hormati. Wa dzakara lan nutur sapa al musannifu ki musannif sunniyata taslisil udwi ing kesunnahane ngaping telune anggota wudu al mausuli kang dibasu wal mamsuhi lan kang diusap fi qaulihi ing dalam dawuhe musannif wa taharatu lan sesuci salasan hale kaping telu wa fi ba'din nusakhi lan iku tetep ing dalem setengah pira-pira tulodo matan wat tikraru utawi lafal wal tikraru ai bolan balini, artinya bolan balini ai lil mangsuli maring anggota kang diwasuh wal mamsuhi lan anggota kang diusap. Di sini ada kesunahan juga sunniyat taslisil udwi, artinya musannif menyebutkan kesunahan membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali atau mengusapnya sebanyak 3 kali. Beliau mengatakan dengan ibarat wa taharatu salasan, hendaknya lah bersesuci dengan cara 3 kali. Ketika kita membasuh wajah, sunnah wajah kita dibasuh sebanyak 3 kali, meskipun yang wajib itu hanya basuhan pertama. Kemudian ketika membasuh tangan itu kita sunnah membasuh sebanyak 3 kali, yang kanan kita basuh sebanyak 3 kali terlebih dahulu, kemudian yang kiri juga kita basuh sebanyak 3 kali. Meskipun juga yang wajib itu hanya basuhan yang pertama. Basuhan kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Tidak boleh atau makruh hukumnya apabila kita lebih daripada 3 kali, misalnya membasuh wajah sebanyak 4 kali seumpamanya tanpa ada tujuan tertentu, maka itu hukumnya makruh. Begitu juga makruh apabila kita kurang membasuhnya dari 3 kali. Misalnya wajah kita basuh sebanyak 2 kali, maka itu hukumnya sah wudhu kita, namun kita tidak memperoleh kesunahan wudhu salasan. Jadi maka kita akan mendapatkan kemakruhan karena tidak melakukan wudhu, tidak membasuh atau mengusap anggota wudhu sebanyak 3 kali. Kenapa kok dimakruhkan? Karena begitulah Rasulullah SAW ketika berwudu, beliau membasuh anggota wudunya, mengusap anggota wudu sebanyak 3 kali. Kalau Anda atau kita sekalian menjumpai ada sebuah keterangan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah berwudu sebanyak membasuh hanya 1 kali atau membasuh sebanyak 2 kali, maka kita tidak memahaminya sebagai kesunahan mengusap hanya sekali atau membasuh sekali, tidak. Tetapi Nabi melakukan itu libayanil jawazi, untuk menunjukkan kepada kita bahwa meskipun kita berwudu, kita basuh 1 kali ataupun 2 kali, itu hukumnya boleh. Artinya wudunya tetap sah. Namun yang sunnah itu dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi artinya saya mau menyampaikan, apabila ada hadis bahwa Nabi Muhammad berwudu 1 kali basuhannya atau 2 kali, maka hadis itu dipahami oleh ulama kita sebagai penjelasan untuk mengatakan bahwa membasuh anggota wudu sebanyak 1 kali ataupun 2 kali itu dihukumi boleh. Tetapi yang sunnah itu sebanyak 3 kali. Itulah yang disampaikan
atau penjelasannya yang ada di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Wa fi ba'din nusakhi di dalam tulisan yang lain itu tidak menggunakan ibarat wat tikraru lil maghsuli wal mamsuhi, yaitu lafal at-tikraru lil maghsuli wal mamsuhi, bukan wat taharatu salasan. Namun intinya sama saja, termasuk daripada kesunahan wudu kita membasuh anggota wudu kita sebanyak 3 kali. Begitu sahabat santri yang kami hormati, dan perlu kami kasih catatan di sini, basuhan atau kesunahan membasuh sebanyak 3 kali ini kita dapati apabila basuhan yang pertama sudah sempurna dan merata kepada anggota wudu. Apabila basuhan yang pertama tidak merata, maka kita tidak mendapati kesunahan salasan ini. Contoh seperti ini, misalnya kita membasuh wajah sahabat santri, ternyata tanpa kita sadari ada bagian wajah kita yang tidak tersentuh air, misalnya seperti itu. Kemudian bagian wajah itu yang tidak tersentuh air yang oleh basuhan yang pertama itu ternyata terbasuh pada saat kita melakukan basuhan yang kedua. Maka ketika seperti itu kita membasuhnya sebanyak 4 kali. Kenapa kok 4 kali? Karena basuhan yang pertama belum merata, diratakan oleh basuhan yang kedua, kemudian basuhan yang ketiga dan keempat itulah yang dimaksud dengan salasan. Jadi catatan salasan ini apabila basuhan pertama itu sudah merata kepada seluruh anggota wudu. Kalau belum merata, maka itu akan digantikan oleh basuhan yang berikutnya. Kalau kita tidak menyadari hal itu, kan tetap 3 kali begitu sahabat santri, tetap 3 kali, padahal basuhan pertama tidak merata. Maka bagaimana wudhu kita tetap sah? Karena dalam kitab yang lain seperti yang pernah saya jumpai dalam kitab Fathul Mu'in menjelaskan bahwa ketika basuhan pertama tidak merata dan kita tidak merasakan hal itu, kemudian terbasuh pada basuhan yang kedua, maka itu sudah dianggap cukup begitu. Meskipun pada saat itu kita sudah tidak mendapati kesunahan tasdis karena kita hanya membasuhnya sebanyak 3 kali, padahal basuhan pertama belum normal. Kira-kira seperti itu pembahasan yang perlu dipahami di dalam taharatu salasan ini. Oke sahabat santri, kita lanjutkan. Wal muwalatu lan nuli wa yu'abbaru lan diwilang-wilang anha saking muwalah apa bitatabu'i kelawan nganut buri, wa hiya utawi muwalah iku alla yahsulah yen to ora hasil bainal udwaini ing antarane anggota loro apa tafriqun katsirun pemisah kang suwe, bal yutahhiru balik nyuciaken sopal mutawaddi al udwa ing anggota ba'dal udwi sausini anggotane mutawaddi bihaitsu la yajifu sekirane ora garing apa al maghsulu perkara kang diwasuh qablahu ing dalem sadurungi al udwi ma'tidalil hawai semertane sedengane angin wal mizaji lan kondisi badan wazamani lan mongso. Artinya kesunahan wudu yang berikutnya atau yang terakhir yang dibahas di dalam kitab Fathul Qarib ini yaitu muwalah. Muwalah artinya berurut-urutan dan segera dilaksanakan setelah fardu satu ke fardu yang lain. Makanya di sini syarah atau pengarang Fathul Qarib menjelaskan wa yu'abbaru bi anha bitatabu'i, yang dimaksud dengan muwalah itu adalah beriring-iringan. Yang dimaksud beriringan itu seperti apa contohnya? Bahya alla yahsula bainal udwaini tafriqun katsirun, yaitu tidak ada pemisah yang cukup lama antara basuhan anggota satu kepada basuhan anggota yang lain. Jadi sahabat santri yang kami hormati, yang dimaksud muwalah di sini alla yahsula bainal udwaini tafriqun katsirun, yaitu antara basuhan yang pertama dengan basuhan anggota yang berikutnya itu tidak ada pemisah yang cukup lama. Lama yang dimaksud di sini bihaitsu la yajiful maghsulu qablahu
ma'tidalil hawa'i wal mizaji waz zamani. Maksudnya yaitu sekiranya anggota wudu yang dibasuh pertama itu tidak sampai kering ketika kita membasuh anggota yang berikutnya. Itulah yang dimaksud dengan alla yasula bainal utwaini tafriqun katsirun. Kemudian gambarannya tidak sampai anggota yang dibasuh pertama kemudian mau melanjutkan itu tidak sampai garing. Begitulah sahabat santri yang kami hormati. Untuk lebih mudahnya saya kasih contoh. Jadi ketika kita membasuh wajah, setelah membasuh wajah, sunnahnya bagi kita itu langsung membasuh tangan tanpa ada jeda yang cukup lama. Nah, jeda yang lama bagaimana maksudnya? Misal kita membasuh wajah, kemudian mau melanjutkan kepada membasuh tangan, itu ternyata sampai wajah kita itu garing, sampai kering air yang ada di wajah pada basuhan fardu wudhu yang pertama itu. Maka jika seperti itu maka hukumnya makruh kalau kita melakukan membasuh tangan setelah wajah kita kering dibasuh karena terlalu lama. Dengan kondisi angin, kemudian kondisi suhu tubuh dan masa itu normal, sahabat santri yang kami hormati. Itu yang dimaksud dengan bihaitsu la yajiful mausulu qablahu ma'tidalil hawa'i wal mizaji waz zamani. Oke sahabat santri, kita lanjutkan. Wa idza sallasa fal i'tibaru bi akhiri ghuslatin. Wa idza sallasala nalikane ngaping telu sapa mutawaddi fal i'tibaru moko utawi kang diwilang-wilang iku bi akhiri ghuslatin kelawan akhiri wasuhan. Artinya tadi kan disampaikan antara fardu satu ke fardu yang lain itu tidak ada jeda yang cukup lama sahabat santri. Kalau kita wudhunya itu taslis, artinya kita membasuh wajah sebanyak 3 kali, maka yang mana yang dimulai maka kapan dimulainya tidak ada pemisah itu? Dimulai pada saat basuhan yang terakhir. Jadi bukan pada saat basuhan yang pertama. Wa innama tundabul muwalatu fi ghairi wudu'i sahibid darurati. Wa innama tundabulan angin pastini disunnatakan opo al muwalatu nuli fi ghairi wudu'i sahibid darurati ing dalem saliyane wudu'i wong kang anduweni darurat. Amma huwa anapun utawi sahibid darurah fal muwalatu maka utawi muwalah iku wajibatun wajib fi haqqihi ing dalem haqi sahibud darurah. Kesunahan muwalah ini hanya terjadi bagi orang yang normal saja, bukan sahibud darurah. Kalau sahibud darurah maka muwalah hukumnya wajib. Sahibud darurah seperti apa? Misal kita itu termasuk orang yang daimil hadas. Daimil hadas dalam artian, mohon maaf ini kita kencingnya tidak terkontrol, keluar terus kencing kita itu. Maka kalau kencing kita itu tidak terkontrol, apa istilahnya ya? Kalau bahasa Maduranya itu cercer begitu, maka keluar terus misalnya kencing kita tanpa bisa kita kontrol, maka muwalah pada saat itu tidak dihukumi sunnah melainkan wajib. Jadi kalau kita sahibud darurah atau daimil hadas, maka kita wudunya harus benar-benar muwalah, tidak boleh kita itu santai. Dalam artian muwalah dihukumi wajib. Kalau kita tidak muwalah padahal kita mengalami daimil hadas, katakanlah kencing terus tanpa bisa kita kontrol, maka hukum wudu kita tidak sah kalau kita tidak muwalah. Begitu yang dimaksud dengan wa innama tundabul muwalatu fi ghairi wudu'i sahibid darurati. Kira-kira seperti itu pembahasan tentang muwalah sahabat santri kaum muslimin dimanapun Anda berada. Wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra, wa baqiya lan sikari lil wudu'i maring wudu apa sunanun ukhra, sunnah pira-pira sunnah ukhra kang wene madhkuratun kang ditutur fil mutawwalati ing dalem pira-pira kitab kang didawaaken penjelasane. Benarnya kata syarah wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra, masih banyak lagi sunnah-sunnah wudu yang lain.
madhkuratun fil mutawwalati, yang hal itu disebutkan di dalam kitab yang lebih detail, lebih panjang pembahasannya. Jadi di Fathul Qorib ini hanya dijelaskan 10 saja macam-macam kesunahan wudhu. Sebenarnya tidak hanya 10, banyak lagi yang lainnya. Yang pembahasan itu dibahas di dalam kitab-kitab atau bisa kita jumpai dalam kitab-kitab yang lebih detail pembahasannya, lebih tebal. Tapi karena memang Fathul Qorib ini memang sifatnya mukhtasar, maka hanya menyebutkan poin-poinnya saja, tidak sampai detail. Seperti itu sahabat santri yang kami hormati. Kalau kita mau mengetahui sunnah-sunnah wudhu yang lain, maka kita bisa cek di dalam kitab-kitab yang lebih tebal atau kitab-kitab yang lebih detail pembahasannya. Oke, sahabat santri yang kami hormati, itulah pembahasan sunnah-sunnah wudhu yang bisa kita sampaikan dalam kajian Fathul Qorib Makna Pesantren ini. Apabila nanti sahabat santri atau kaum muslimun dimanapun Anda berada menjumpai pembahasan kami yang salah atau misalnya kurang tepat atau bingung dengan penjelasan yang kami sampaikan, bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti insya Allah akan kami jawab. Kalau memang dibutuhkan dalil untuk memperkuat argumen, insya Allah akan kami sampaikan juga di sana. Tapi karena kita di sini ngajinya itu fokus Fathul Qorib, maka seperti yang saya sampaikan di awal, untuk pengembang kami hanya menggunakan kitab Hasyiah Al-Bajuri, tidak mengutip dari kitab-kitab yang lain kecuali memang sangat dibutuhkan. Oke sahabat santri, nanti insya Allah minggu depan atau pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada pembahasan tentang istinja dan adab bagi orang yang qadil hajah. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.